Aku berhak untuk bebas. Leon tidak percaya orang yang ia cari selama ini ada di dekatnya. Apa ini masuk akal? Apa itu benar? Leon seperti orang linglung, orang yang selama ini aku percaya dan aku anggap dewa penolong dalam hidupku, ternyata seorang penjahat sebenarnya. Leon sangat terpukul. Otaknya tiba-tiba buntu, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Semua meleset dari pikirannya. Bagaimana mungkin sekelas Leon bisa kalah dari seorang perempuan yang polos? Padahal ia sudah menghabiskan hampir seumur hidupnya menaruh dendam pada keluarga Jovita. Ternyata ia salah menuduh. Wanita ini hanya butuh hitungan bulan untuk mencari orang yang menghabisi keluarganya, dan butuh satu malam untuknya untuk membuktikan kalau ayahnya tidak bersalah. Lalu, siapa sekarang mafia sebenarnya? Kamu pasti tidak percaya, dan kamu pasti kaget, karena orang yang selama ini penyelamat hidupmu, justru dia adalah yang menghancurkan keluargamu di masa lalu. Tapi ia juga memberimu hidup. Tidak bisa dipungkiri. Maka itu, saya ingin mengirimnya ke penjara. Tidak ingin melenyapkannya. Saya hanya ingin mengirimnya ke penjara. Saya ingin ia menghabiskan sisa hidupnya di dalam hotel Prodeo, ujar Jovita. Saya ingin menghabisinya, ujar Leon dengan wajah pucat. Saya berpikir, jangan biarkan lelaki tua itu mendapatkan kematiannya dulu. Jovita tidak ingin Leon membunuhnya. Ada banyak orang suruhannya berserak di mana-mana. Saya tidak tahu, ingin kamu dapat masalah. Saya tidak apa-apa, Pak Leon. Kehidupan pahit yang saya alami selama ini membuatku kuat. Jadi jangan pikirkan saya. Saya akan menyeret lelaki tua itu ke penjara dan akan membuktikan padamu kalau apa yang kamu katakan selama ini padaku tidak benar. Itu artinya kamu tidak punya alasan apapun untuk menahanku di rumah ini. Aku bisa bebas kemanapun aku pergi, dan kamu tidak berhak melarangku mulai sekarang. Ingat, aku dan kamu tidak punya hubungan apa-apa. Aku berhak melakukan apapun dalam hidupku, ucap Jovita. Ia terlihat sangat marah. Jovita akhirnya bisa membungkam mulut kasar Leon. Ia bisa membuktikan kalau ayahnya bukanlah pelakunya. Leon terdiam. Ia mengepal tangannya dengan kuat. Saya akan menjagamu, Hara. Saya tidak butuh dijaga. Saya bisa menjaga diriku sendiri, ujar Jovita meninggalkan kamar Leon. Ingin menarik tangannya. Ia ingin merangkulnya. Tapi seakan ia tidak punya tenaga untuk melakukan kenyataan itu, membuatnya membatu. Bagaimana mungkin ia salah selama ini? Aku salah menuduh keluarga Jovita yang melakukan hal kejam itu pada keluargaku. Saat ini, aku kehabisan cara dan kehabisan kata-kata untuk meminta Jovita, meminta wanita itu agar tetap bersamaku. Aku tidak punya hak lagi. Jangan pergi. Tetaplah di sini, ucap Leon. Suara kecil hampir tidak kedengaran. Tubuh Leon langsung lunglai. Ia terduduk lemas saat mengetahui kenyataan orang yang ia cari selama ini ternyata Bokoi. Ia baru sadar sikap pria itu yang selama ini selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Bokoi juga ingin Leon memimpin bisnisnya. Leon bukan orang yang suka diatur-atur. Saat banyak orang yang menginginkan posisi Bokoi. Bahkan ada beberapa orang-orangnya yang jadi menjilat dan melakukan apapun. Yang penting bisa mendapat posisi pemimpin utama. Tapi sayang, lelaki tua itu hanya ingin Leon yang memimpin. Tapi lelaki bertampang dingin, Leon Wardana, atau yang dipanggil Bokoi dengan sebutan naga,
Leon sama sekali tidak menginginkan jabatan ketua, baik harta sang ketua. Ia membangun bisnisnya, dimulai dari bawah, dari tempat hiburan malam, bahkan killer bayaran. Hingga akhirnya ia memiliki perusahaan besar, Wardana Konstruksi, dan beberapa tempat hiburan malam di berbagai kota di Jakarta dan di Kalimantan. Semua yang ia miliki hasil usaha dan kerja keras Leon sendiri. Walau diakui Pak Ketua Bokoy ikut andil mengamankan bisnisnya Leon dari mata pesaingnya. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus menghabisinya sekarang? Tadinya aku ingin melupakan semuanya dan membiarkan alam yang menghukum para pelakunya. Tadinya aku ingin memulai hidup yang baru dengan Jovita. Tapi apa ini? Adakah aku membujuknya untuk bersama? Apakah aku masih punya kesempatan mengajaknya menikah? Di sisi lain, suara burung di pantai pagi itu terdengar indah, menyapa alam dengan kegembiraan, terbang menari di atas air. Aku iri sama burung itu. Ia terlihat sangat gembira. Ia bisa bebas terbang kemanapun yang ia mau. Ia tidak mengkhawatirkan bagaimana hari esok. Gumam Jovita, melipat tangannya di dada, menatap jauh ke arah pantai. Tetapi ia menarik nafas lega, saat seperti sudah lama ia nantikan. Hanya membuktikan kalau ayahnya tidak bersalah, ia sudah sangat bahagia, belum menangkap pelakunya. Menarik napas lega, ia pernah berjanji pada Leon, lelaki bertampang dingin itu yang menuduh ayah Jovita melakukan kejahatan di masa lalu. Tapi sebagai seorang anak, ia tahu betul siapa ayahnya, bagaimana sikapnya. Ia tahu almarhum Iwan orang baik dan orang yang lemah lembut. Hal yang tidak mungkin baginya melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan Leon pada ayahnya. Terkadang ia bertanya pada Tuhan, kenapa orang baik seperti ayahnya dan ibunya mengalami kematian yang tragis seperti itu. Padahal ia tahu, ayahnya, ibunya orang yang baik, rajin beribadah, selalu membantu orang yang kesusahan. Tetapi rencana Tuhan siapa yang bisa tahu? Hari ini Jovita sudah berani mengangkat dagunya dengan yakin. Kenapa? Karena ia bisa membuktikan kalau ayahnya tidak bersalah. Ia akhirnya bisa membungkam mulut lelaki kasar itu. Bukan hanya itu, Jovita bahkan membongkar siapa di balik kematian ibu dan kakak perempuan Leon. Satu tembakan, dua kena sekaligus. Ia berhasil membuktikan omongan dan janjinya pada Leon. Ia pernah bilang pada Leon kalau ia sangat percaya pada ayahnya 100%. Terima kasih ayah, terima kasih ibu, ucap Jovita. Jovita masih ingat saat dia menyinggung sedikit pun tentang keluarganya. Leon akan marah dan murka padanya. Ia sering sekali ingin ziarah pada makam keluarganya. Ia rindu, tapi Jovita takut untuk meminta izin. Jangankan meminta izin, memikirkannya saja tidak boleh sama Leon. Tetapi hari ini, seakan langit tersenyum padanya, dan ia merasakan desiran angin lembut menyapu kulitnya. Ayah, ibu, adik-adikku, tenanglah di sana. Percaya padaku. Aku akan menghukum mereka yang sudah menyakiti kalian. Aku sudah menghukum orang-orang yang memisahkan ibu dan ayah dariku. Aku akan memasukkan lelaki tua itu ke dalam penjara. Doakan aku, Bu, ujar Jovita menatap langit pagi itu. Sekarang beban berat seakan diangkat dan dibuang dari pundaknya. Setelah tadi pagi, ia akhirnya berani mengungkap semuanya pada Leon.
Ia mengungkapkan kalau ia menepati janjinya, kalau bukan ayahnya yang melakukan semua kejahatan itu. Di sisi lain, Leon bahkan merasa tidak bisa bernapas, merasa seperti ditimpuk kotoran ke wajahnya. Bagaimana tidak? Ia melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Ia melakukan kekerasan fisik, bahkan merenggut kesucian Jovita. Karena ia pikir ayah Jovita menyuruh orang merusak hidup kakak perempuannya. Ternyata ia salah. Dadanya terasa sakit. Ia takut Jovita pergi darinya. Oh tidak boleh seperti ini, ujar Leon. Ia turun. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskan lewat mulut ritual kecil sebelum bertemu Jovita. Ia gugup, ia takut karena ia sadar akan kesalahannya. Tok tok tok. Masuk, saut Jovita dari balkon kamarnya. Menoleh ke dalam kamar, mencoba mencari tahu siapa yang datang. Saat melihat Leon, raut wajahnya langsung datar. Ada apa, Pak Leon? Saya hanya ingin minta maaf padamu. Akhirnya, kata maaf keluar juga dari bibir Leon Wardana. Untuk apa? Untuk semuanya, ucap Leon dengan tatapan bersalah. Kamu punya hutang maaf pada keluargaku, terlebih pada ayahku, karena kamu menuduhnya sebagai penjahat. Baiklah, saya akan melakukannya. Oke, baiklah, lakukan saja di kuburan keluargaku.